Orderan jahit seragam sekolah lagi. Nah, kalau kemarin aku bikin yang versi roknya, hari ini aku bikin yang versi celananya, teman-teman. Nah, kemarin ada yang komen, "Cina Teteh, kalau misalnya cara motongnya kayak gitu nanti melintir." Nah, kenapa aku pakai cara yang dipepetin kayak gini? Karena memang bahannya nggak cukup ya, teman-teman. Ini cuman 1/2 meter. Jadi ini teh untuk kelas 1 SD, kebetulan anaknya juga kecil, jadi ini teh cukup 1/2 meter. Dan di bagian pinggangnya juga ini teh aku sambung karena memang nggak cukup ya. Nah, kalau untuk yang pramuka ini udah aman lah ya untuk naruh polanya gitu loh ya teman-teman. Ini juga untuk yang pramuka di bagian ban pinggangnya itu aku pakai dari yang sisaan kain perca yang sama rok pramuka kemarin gitu loh teman-teman. Jadi memang nggak cukup karena bahannya 1/2 meter banget ini teh. Jadi aku teh harus muter dulu si pola celananya ini ke kain gimana supaya cukup kayak gitu sebenarnya teman-teman. Jadilah pakai cara yang dipepetin seperti itu. Alhamdulillah nggak melintir kok, hasilnya juga bagus ya. Dan ini untuk aku lagi pasang resleting celana sekolah seperti biasa. Kemarin tutorialnya juga udah banyak banget ya. Dan aku juga udah bikin beberapa juga ya teman-teman. Jadi caranya memang sama dibalik. Mungkin memang di cara jahitnya aja yang agak beda ya di bagian bawah resleting. Mungkin ada yang berbeda, tapi memang hasilnya itu pasti sama seperti ini. Nah, karena ini bikinnya itu tiga, yang merah, putih, sama pramuka ya, kebetulan sama kemejanya juga, dan kemejanya juga bikin dua ini sebenarnya. Nah, untuk di bagian merapihkan bagian resleting ini aku biasanya pakai kertas yang lengkung kayak gini biar lebih rapih ya, dan ini hasil untuk resletingnya. Karena untuk jahit celana sekolah itu kan biasanya ada saku di samping kanan kiri, dan untuk sakunya itu nggak cukup juga. Jadi aku pakai kain putih di dalamnya untuk bagian saku. Kata si tetehnya juga nggak apa-apa cenah, yang penting mah cukup aja cenah pakai kain apalah, saku mah di dalam dah nggak kelihatan ini cenah gitunya. Jadi ini tadi tempel sedikit dari sisaan kain perca supaya di bagian saku yang sampingnya itu nggak kelihatan putih gitu loh teman-teman. Nah, di sini juga aku pakein namanya saku bobok ya. Kenapa pakai saku bobok? Karena nggak pakai yang saku yang ditutup kayak gitu teman-teman. Karena di Cianjur banyak juga yang pakainya saku bobok seperti ini teman-teman. Kalau di daerah aku, mungkin di daerah yang lain beda-beda ya, tapi kebanyakan yang pakai saku bobok seperti ini tanpa ada tutupnya. Biasanya kan ada yang ada tutupnya juga di belakang, itu juga ada sih, tapi biasa yang pakai kayak gini. Nah, untuk bikin saku bobok di bagian belakang celana seperti biasa, tutorialnya juga sempat aku up juga ya teman-teman seperti ini. Dan ini untuk hasil saku boboknya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, kira-kira ongkos jahit bikin seragam perempuan sama seragam laki-laki beda nggak di daerah kalian?